Om Swastiastu. Izinkan dalam kesempatan berbahagia ini untuk saya, nama IGD Arya Prasetya, NIM 0444111646 dari Prodi Akuntansi S1 untuk menjelaskan dan membicarakan tentang praktik penanganan dan penanggulangan COVID khususnya di negara Prancis. Sebelumnya, kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri sudah memiliki berbagai penanganan yang sudah dilakukan untuk menghadapi COVID-19 seperti physical distancing, PSBB, hingga dengan menerapkan new normal. Namun sayangnya sampai saat ini kebijakan di negara kita itu cenderung kurang efektif. Karena itu saya akan melihatkan bagaimana cara negara maju seperti Prancis untuk penanganan COVID-19. Pemerintah Prancis menjabarkan beberapa teknik penanganan untuk menangani COVID-19 ini. Yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana kedisiplinan dan ketegasan peraturan dalam menekan laju penyebaran virus COVID-19 ini. Sejak dinyatakan memiliki kasus pertama pada tanggal 25 Januari 2020, pemerintah Prancis langsung menerapkan lockdown. Pada praktiknya, masyarakat hanya diperbolehkan keluar untuk pergi ke supermarket atau ke tempat yang dibutuhkan untuk membeli obat dan berkonsultasi ke dokter. Tidak hanya imbauan, pemerintah akan menerapkan denda sebesar 135 euro atau sebesar 2 juta rupiah bagi masyarakat yang bepergian ataupun datang lebih dari 1 jam dengan radius lebih dari 1 km. Dalam penanganan COVID-19 ini, pemerintah Prancis juga menerapkan beberapa langkah utama, seperti membentuk badan dewan ilmiah yang ahli di bidangnya. Dari situ, kebijakan pemerintah kemudian dirumuskan secara kuat, memanfaatkan segala sumber daya yang ada dalam membantu penanganan COVID-19 ini, dan juga memperbanyak alat pelindung medis dan juga memperbanyak tim medis. Seluruh kebijakan ini juga didukung oleh kepatuhan masyarakat terhadap keputusan pemerintah. Adanya ketegasan pemerintah serta kepatuhan masyarakat membuahkan hasil. Angka pasien COVID-19 menurun, sehingga tanggal 11 Mei, masyarakat dibolehkan melakukan kembali aktivitas dan pembukaan sekolah melalui beberapa fase. Fase pertama adalah pembukaan sekolah secara bertahap dari tingkat SD sampai dengan SMA dan bersifat sukarela dengan memberikan kebebasan untuk memilih apakah siswa ingin masuk sekolah atau tidak. Selanjutnya pada fase kedua, sejumlah restoran dan tempat pembelanjaan zona hijau mulai dibuka, dan saat ini sedang melakukan fase ketiga atau yang kita biasa kenal dengan new normal. Penanganan COVID-19 ini juga memaksimalkan mitigasi atau dampak sosial dan ekonomi yang ditemukan oleh COVID-19, sehingga berbagai upaya pun dilakukan dari menggunakan teknik trial and error untuk menemukan strategi yang paling efektif dan juga berstandar untuk mengedepankan keselamatan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Dari saat bicara ini, saya pamit undur diri. Om Santi 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 Om.